bahan kimia yang dapat bereaksi ketika melakukan kontak dengan permukaan kulit. Dan ketika kamu bekerja di lab, kamu akan sering memindahkan dan menuang cairan kimia. Jika kamu tidak sengaja terkena tumpahan cairan kimia, hal yang dapat kamu lakukan adalah pertama, segera bilas bagian tubuh yang terkena tumpahan dengan air mengalir. Kemudian, bersihkan bagian tubuh tadi hingga kering. Yang terakhir, cukup balut bagian tubuh yang terkena tumpahan dengan kain kasar agar tetap steril. Emergency shower dan eye washer adalah fasilitas keamanan yang penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja laboratorium jika terjadi paparan bahan kimia atau bahaya lainnya. Ketika kalian terkena bahan kimia di area mata dan sekitarnya, mintalah partnermu untuk membantu mengarahkan ke eye wash. Buka penutup eye washer dan dekatkan wajah ke arah eye washer. Dorong tombol push yang ada di samping untuk menyemprotkan air. Pastikan air mengenai mata secara menyeluruh dan hindari mengusap menggunakan tangan. Laboratorium adalah suatu tempat di mana mahasiswa, dosen, peneliti, dan sebagainya melakukan percobaan. Percobaan yang dilakukan menggunakan berbagai bahan kimia, peralatan gelas, dan instrumentasi khusus yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Kecelakaan itu dapat juga terjadi karena kelalaian atau kecerobohan kerja. Ini dapat membuat orang tersebut cedera dan bahkan bagi orang di sekitarnya. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan bagi setiap individu yang sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja. Bekerja dengan selamat dan aman berarti menurunkan resiko kecelakaan. Jika telah terjadi kecelakaan, maka segera diperlukan pertolongan untuk menyelamatkan korban dan memperkecil resiko terjadinya kerusakan yang lebih parah. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau first aid adalah usaha pertolongan atau perawatan darurat pendahuluan di tempat kerja yang diberikan kepada seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan yang mendadak. Pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapat kecelakaan dengan cepat dan tepat sebelum dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. P3K tidak menggantikan usaha pertolongan medis oleh yang berwenang, akan tetapi hanya secara sementara atau secara darurat membantu penanganan korban sampai tenaga medis diberikan, didapatkan, atau sampai ada perbaikan keadaan korban. Berikut pertolongan pertama pada keracunan yang terhirup. Yang pertama, bila ada seseorang menghirup zat beracun, segera minta korban untuk menjauhi ruangan atau area yang terkontaminasi. Kedua, setelah menjauhi tempat beracun dan korban masih sadarkan diri, bawalah korban untuk menghirup udara bersih. Yang ketiga, selama memberikan pertolongan pertama, perhatikan apakah korban menunjukkan tanda-tanda keracunan serius. Yang keempat, usahakan untuk tetap membuat korban tersadar hingga pertolongan medis datang. Yang terakhir, bila mengkhawatirkan kesehatannya, segera hubungi paramedik secepatnya.